Kondisi terkini industri kelapa sawit pasca penerapan larangan ekspor CPO di berbagai daerah dikeluhkan oleh para petani. Harga tandan buah segar atau TBS sangatlah anjlok. Tidak sebanding dengan harga CPO internasional. Fenomena industri kelapa sawit pada 2 minggu terakhir terus jadi isu publik. Hal tersebut tak lepas dari kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng sawit di seluruh Nusantara untuk beberapa bulan ini. Berbagai kebijakan pun diberlakukan, namun tak juga untuk menyelesaikan persoalan. Yang ada hanya menjadi PR pemerintah. Terakhir, Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO pada tanggal 28 April tahun 2022 lalu, hingga ketersediaan minyak goreng mencukupi dalam negeri. Namun, pasca larangan ini diberlakukan, pemerintah Indonesia saat ini menghadapi tantangan baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, pasca pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng lainnya. Khususnya di dalam negeri itu sendiri, berdampak ambruknya harga tandan buah segar TBS di kalangan petani kelapa sawit, sehingga banyak para petani mengeluhkan kebijakan ini, dikarenakan harga TBS sekarang tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan para petani untuk merawat kebun kelapa sawitnya. Jika tidak cepat diatasi dan diantisipasi, potensi dampak negatifnya kepada petani sawit. Menurut data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKasindo), harga TBS anjlok sebesar 58,87%. Padahal, sudah ada regulasi hukum terkait penetapan harga TBS lewat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1, Tahun 2018, tentang tata cara pedoman penetapan harga TBS petani sawit. Ketua APKasindo Gulat Manurung menjelaskan bahwa sesungguhnya regulasi tersebut sangatlah kuat menjaga kenormalan harga TBS petani, jika kementerian terkait langsung mengantisipasi pasca Presiden Jokowi menyampaikan kebijakannya. Tapi sayang hal itu terabaikan, dampaknya banyak merugikan, dituturkan. Hal yang lebih parah lagi adalah provinsi yang belum memiliki pergub tata niaga TBS, di mana penurunan harga TBS-nya anjlok sampai 65,45%. Fenomena ini juga ternyata dimanfaatkan oleh pabrik kelapa sawit. PKS menaikkan potongan timbangan yang dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2018 itu sangat diharamkan. Pasca pidato Presiden Jokowi tanggal 22 April lalu, potongan timbangan di PKS naik hampir 3 kali lipat. Misalnya, jika petani A ke PKS menjual TBS-nya 1000 kg, jika potongan timbangannya 10%, maka yang dibayar oleh PKS hanyalah 900 kg saja. Tentu ini semakin membuat petani kelapa sawit merugi 2 kali, pertama dari harga TBS yang anjlok, dan kedua potongan timbangan di PKS. Pertanyaan yang cukup mendasar bagi kami Pet6 kelapa sawit adalah, siapa yang melindungi kami? Padahal Permentan 01 Tahun 2018 dan Pergub Tata Niaga TBS di 8 provinsi dan terakhir Surat Edaran Dirjen Perkebunan Nomor 165 Tahun 2022 praktis tidak dipedulikan oleh semua PKS dan industri sawit lainnya. Para petani sawit sudah tahu bahwa patokan dari harga TBS adalah tender CPO di KPBN dan selanjutnya patokan harga CPO di KPBN adalah harga CPO internasional. Semua orang tahu bahwa harga CPO saat ini sedang naik, seharusnya TBS petani juga naik. Jikapun turun akibat larangan ekspor, harusnya harga TBS yang dibeli PKS tidak kurang dari Rp 3700 per kilogram. Kami dapat berhitung dengan cermat. Bahkan di Malaysia untuk saat ini, harga TBS petani sudah mencapai Rp5.000 per kilogram, karena patokan mereka adalah harga CPO internasional yakni Rp23.900 per kilogram. Tapi mengapa justru sebaliknya dengan harga TBS petani sawit di Indonesia? Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sudah mewanti-wanti kepada seluruh pabrik kelapa sawit PKS agar tidak memanfaatkan kebijakan larangan ekspor CPO untuk menurunkan harga TBS, bahkan tak membeli TBS sawit dari para petani, karena takut kelebihan stok CPO.